pemilihan umum kini menyapa kita. Ayo song-song dengan gempita, kita pilih wakil rakyat anggota DPR. Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kehadirannya. Yang pertama adalah Pak Imron. Saya perkenalkan, Pak Imron kembali adalah pembantu Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, pengajar sosiologi Pak ya, sosiologi. Yang kedua adalah Pak M. Thoyib, Komisioner KPU Kota Malang, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Terima kasih kedatangannya. Yang ketiga, Bapak Ali Mustafa, Ketua Bawaslu Kota Malang periode 2018-2023, yang juga aktif dulunya adalah seorang jurnalis. Nah, yang tidak asing lagi buat teman-teman pers, ini Pak Ketua DPRD Imade Rian Diana Kartika, yang saya bangga menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan diskusi kita malam hari ini. Teman-teman, saudara-saudari, saya akan perkenalkan sedikit mengenai Ngalam Media Center, Komunitas Media Malang Raya. Ini adalah komunitas media yang memang berkumpul mempunyai gagasan untuk membuat satu diskusi-diskusi positif tentang keadaan di negeri ini. Jadi para narasumber, para undangan yang saya hormati, bahwa sebagian besar dari undangan yang hadir adalah teman-teman pers. Termasuk saya ngundang partai politik. Namun teman-teman pers yang biasanya mencari berita, hari ini teman-teman pers dan media sedang membuat berita. Membuat berita tentang tahapan-tahapan pemilu dan tahapan-tahapan pemilu 2024 dan ancaman politik pecah belah temanya. Artinya apa? Bahwa teman-teman media mau berkontribusi terhadap pemilu kita, pemilu yang nantinya akan diselenggarakan pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Maka dengan ucapan bismillah, maka acara kita buka. Saya minta teman-teman aplaus untuk para narasumber kita yang sudah hadir. Saya mau mengasih pengantar tentang diskusi kita kali ini. Sejak Indonesia berdiri, pemilu telah terselenggara sebanyak 12 kali kalau tidak salah. Dan dimulai tahun 1955. Pemilu selanjutnya yaitu di masa Orde Baru dimulai tahun 1971, kemudian dilanjutkan pada tahun 1977 setelah terjadinya fusi partai politik pada tahun 1973. Berlanjut dengan pemilu-pemilu berikutnya tahun 82, 87, 92 dan 97. Nah, pada tahun 1999 di era reformasi pasca perubahan kekuasaan Orde Baru, pemilu baru dengan sistem multipartai diselenggarakan di Indonesia. Saat itu tercatat yang mendaftar di Menkumham itu 141 partai. Namun setelah dilakukan verifikasi, sebanyak 48 partai politik dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu. Sejarah pemilu berlangsung kemudian di tahun 2004, merupakan pemilu yang memungkinkan rakyat bisa memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya. Kemudian pada tahun 2009, Pilpres juga menggunakan sistem two-round system, yang artinya harus ada calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan
suara lebih dari 50%. Dan jika tidak memenuhi, maka akan dilakukan putaran kedua. Sejarah pemilu berikutnya tahun 2009 dan 2014 berlanjut pada pemilu 2019. Nah, saat ini kita sedang menjelang pemilu tahun 2024. Saya sedikit mengutip dari detik.com. Ini adalah pernyataan dari Ketua Dewan Pers yang pada saat itu bertemu dengan Kapolri, sepakat untuk mencegah polarisasi pemilu. Pernyataan Ketua Dewan Pers, kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah. Dan oleh karena itu, kita di Dewan Pers berharap kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai. Kita harapkan itu tidak dipakai lagi. Selain itu, Asumardi berharap adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka mencegah dan menjaga terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi yang bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, Pak Made, Pak Imron, KPU dan Bawaslu, malam ini kegiatan ini bersama teman-teman media, kita ingin mengambil intisari dari pernyataan Dewan Pers bahwa pers berkontribusi cukup besar dalam terselenggaranya pemilu dan ingin pemilu ini menjadi damai. Untuk memulai, saya akan persilakan ke perwakilan KPU untuk menyampaikan, karena setahu saya tahapan pemilu sudah mulai berlangsung, termasuk sudah pendaftaran partai politik. Monggo saya silakan Pak Thoyib untuk memberikan sedikit gambaran tentang tahapan pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengungkapkan apresiasi yang luar biasa terhadap proaktifnya media dalam rangka menciptakan keterbukaan, menciptakan kondusivitas dan informasi yang kira-kira mencerdaskan terhadap masyarakat. Saya sangat apresiasi dan ini merupakan budaya yang terus harus dikembangkan di kalangan media, karena diakui atau tidak bahwa media merupakan bagian dari pilar demokrasi. Tanpa media, maka informasi-informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat itu mengalami jalan buntu. Nggih, lanjut, malam ini kita berbicara tentang tahapan pemilu 2024 serta ancaman pecah belah ya dalam proses pemilu. Berbicara tentang tahapan pemilu, saya juga sedikit memberikan informasi apa itu pemilu. Pemilu itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 7 2017, pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Artinya dari sini dapat kita ketahui bahwa inti dari penyelenggaraan pemilu atau pelaksanaan pemilu di sistem demokrasi kita pertama adalah
kedaulatan rakyat. Itu poinnya, kedaulatan rakyat. Jadi semua tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah untuk memfasilitasi bagaimana kedaulatan rakyat ini, hak-hak rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya benar-benar terfasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Itu saja. Pemilihan umum 2024 itu sudah di launching kemarin pada tanggal 14 Juni. 14 Juni kemarin sudah di launching. Kemudian 20 bulan ke depan itu adalah hari H daripada pelaksanaan pemilu. Hari H dimaksudkan di sini adalah pemungutan suara. Tahapan-tahapannya ada 10 tahapan. Kalau 10 tahapan itu sudah jelas dalam PKPU tahapan kita. Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini sedang berlangsung. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini juga sedang berlangsung. Dan saat ini berada pada titik pendaftaran partai politik. Jadi pendaftaran partai politik. Bedanya pendaftaran partai politik yang saat ini semuanya bersifat sentral, nasional. Jadi pendaftaran partai politik itu dilakukan di tingkat nasional. Partai politik di tingkat DPP melakukan pendaftaran kepada KPU. Saat ini sedang berlangsung. Tidak ada keterlibatan KPU kabupaten kota dalam pendaftaran ini kecuali dalam hal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi ini kita lakukan hanya sesuai dengan perintah KPU RI ketika dibutuhkan. Misalnya tentang keanggotaan dan kepengurusan partai politik di tingkat Kapkota. Itu saja. Sedangkan verifikasi faktual ini murni dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi ini tidak dilakukan oleh KPU RI. Sehingga kita hanya menerima perintah hal-hal yang dibutuhkan dalam proses verifikasi partai politik. Secara umum seperti itu dari tahapan-tahapan yang ada. Dari 10 tahapan yang kita bicarakan ini, kalau dikaitkan dengan ancaman politik pecah belah misalnya ya, ini kalau di wilayah kerja kita ada di masa-masa kampanye. Masa kampanye itu akan dilakukan pada tanggal 28 November sampai Februari 2000. Iya. Disitulah kemudian bagaimana teman-teman media, seluruh stakeholder baik pemerintah, penyelenggara pemilihan umum maupun partai politik diikat oleh aturan-aturan di mana politik pecah belah ini diantisipasi sedini mungkin. Maka kemudian muncullah aturan PKPU nomor 33 tahun 2018. Di situ juga ditegaskan larangannya bahwa tidak boleh menghina ras, golongan, suku, terus agama. Karena memang analisanya proses pecah belah biasanya memanfaatkan isu-isu yang disebutkan tadi, misalnya agama seperti itu. Kalau melihat dari sejarah demokrasi kita, diukur dari demokrasi yang ideal ya, setidaknya dalam demokrasi yang ideal itu tingkat partisipasi itu setidaknya 70%. Di Indonesia sepanjang sejarah ini tingkat partisipasi masyarakat rata-rata di atas 70%, kecuali
pemilu 2014 ya. 2014 itu sekitar 69%. Sehingga tingkat partisipasi ini bisa jadi harapan kita untuk menguatkan legitimasi kepemimpinan di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga harus melihat partisipasi masyarakat ini cerdas apa tidak, seperti itu. Jikalau partisipasi masyarakat itu cerdas, maka pemilih ini sifatnya rasional berdasarkan kesadaran, keterlibatan mereka sukarela seperti itu. Akan tetapi ketika partisipasi tinggi, tapi tingkat kesadaran masyarakat rendah, itu juga menunjukkan bahwa demokrasi kita belum mengarah kepada demokrasi yang semestinya. Maka tingkat partisipasi dan kecerdasan pemilih ini penting. Sehingga potensi konflik, potensi pecah belah yang lahir dari tingginya partisipasi masyarakat ini bisa lahir dari karena para pemilih, para stakeholder yang merupakan penyokong utama demokrasi seperti media ini misalnya tidak mendukung kecerdasan masyarakat pemilih. Maka kami harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, media terutama bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di satu sisi, kepedulian mereka terhadap pemilu, di sisi lain partisipasi yang terjadi yang ada itu bisa partisipasi yang berdasarkan kesadaran politik masyarakat, sehingga tingkat partisipasi berbanding lurus dengan kualitas daripada pemilih. Satu sisi adanya pemilu juga berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan pemimpin yang dipilih dalam proses pemilu. Itulah saya kira demokrasi substansial yang harus kita raih bersama. Oleh karena itu KPU tidak bisa melaksanakan ini sendirian tanpa peran media. KPU tidak bisa melaksanakan pencerdasan terhadap masyarakat terkait dengan demokrasi dan politik ini tanpa adanya para stakeholder, para akademisi, para pakar. Oleh karena itu kami sangat apresiatif mengharapkan ke depan selama tahapan pemilu ini partisipasi media dalam mencerdaskan pemilih, dalam menjaga keutuhan masyarakat itu terus dikuatkan, dikembangkan. Saya kira itu prolog dari saya. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih Pak Thoyib. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Thoyib, butuh dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah teman-teman media. Jadi teman-teman media harus siap ke depan. Pemilu memang menjadi satu ruang bagi kita untuk menciptakan suasana yang damai, suasana tanpa permusuhan. Saya mau bertanya kepada Pak Ali Mustafa sebagai Ketua Bawaslu Kota Malang. Pak, ini kan di sebelum pemilu ini ya, sebelum pemilu. Ternyata kita bisa lihat di jalan itu banyak di media muncul akan dicalonkan lah sebagai entah itu calon presiden, kemudian ada orang memperkenalkan diri, atau kemudian ada gambar kita nggak tahu motivasinya apa, kadang-kadang ya. Kemudian ada muncul lagi soal relawan-relawan. Nah, kira-kira menurut Bawaslu, apakah ini sudah masuk pada ranah pemilu, Pak? Saya sendiri secara pribadi pengen ada penjelasan apakah hal-hal yang semacam itu misalnya pemasangan gambar atau kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye sejak awal itu sudah diperbolehkan. Monggo silakan Pak Alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Made, Ketua Dewan di sebelah saya, Pak Thoyib, Pak Imron, Ketua partai atau pengurus partai yang hadir, dan
sahabat-sahabat media. Terima kasih atas undangan hari ini. Jadi alasan saya hadir meskipun undangannya dadak karena ini yang undang media. Dan saya sudah ngundang ngopi teman-teman media di bulan Juni awal-awal tahapan. Kita undang semua media wartawan yang ada di Malang sepanjang kuota kami waktu itu cukup. Dalam rangka apa? Menitipkan pemilu di Kota Malang. Pertama kali yang kami sapa adalah teman-teman media. Karena media ini adalah pilar demokrasi yang keempat, penyangga NKRI. Baik buruknya, gaduh hendaknya situasi ini keputusannya di tangan media. Maka itulah yang kenapa saya mengundang media di awal-awal tahapan bulan Juni yang lalu. Dalam rangka semata-mata saya ingin menitipkan Kota Malang ini agar bagaimana tercipta edukasi politik yang smart, karena kita terkumpul perguruan tinggi yang cukup banyak di sini. Kotanya kecil, penduduknya padat, perguruannya tingginya banyak, ada lapas 2, ada pondok, macam-macam lah. Tempat orang berkumpul se-Indonesia itu di sini. Maka tidak salah kalau Kota Malang ini menjadi bagian dari barometer politik di Indonesia. 2014 Komnas HAM sampai turun ke sini waktu saya di KPU gara-gara pindah pilih yang semua dikasih surat suara 4 itu. Karena ribuan waktu itu. Inilah perlunya strategisnya kenapa Kota Malang sejauh hari kemungkinan harus didesain bagaimana pemilu ini bisa terselenggara dengan baik, aman, saling menghormati. Kita akan manggung bareng-bareng selama 2 tahun ini. Penyelenggara biar bekerja sesuai topoksinya, peserta biar berkompetisi dengan nyaman, kemudian pemilih juga merasa nyaman juga menerima informasi ketika helatan pemilu itu sudah dimulai. Jadi saya di sini juga titip kepada teman-teman media, kita kawal pemilu ini dengan berita-berita yang smart, yang mendidik. Kedua, apakah hari ini ketika banyak baliho, bando bertebaran, kemudian beberapa orang berniat ditulisi calon macam-macam lah, itu dilarang? Belum. Kalau perspektif Bawaslu, karena yang diawasi Bawaslu salah satunya adalah peserta. Nah hari ini belum ada peserta. Ya tergantung nanti Pemkot itu misalkan mau menertibkan boleh, sandarannya apa, perda atau perwal terkait dengan tata cara atau pengelolaan pasang iklan. Saya sudah banyak ditelepon karena belum ada peserta hari ini. Yang kami awasi adalah salah satunya peserta. Begitu Pak Thoyib ngedok jadi ada peserta pemilu KPU RI, di situ mulai ada aturan yang mengikat para peserta pemilu. Siapa? Partai. Berarti ini Bawaslu masih slow dulu ya Pak ya? Slow, kami tidak punya kewenangan untuk di sana. Slow dulu, slow. Calon presiden, calon ya sudah. Itu silakan urusan dengan Pemda. Pemda, oke. Iya. Ya. Ini perlu saya sampaikan karena banyak yang ini curi setat. Loh, cetatnya yang mana saya tanya gitu. Oke. Kalau saya ditanya, ayo kita berpikir perspektifnya undang-undang, jangan kira-kira gitu kan. Jadi hari ini sudah beberapa sejak mulai tanggal 14 Juni itu seminggu berikutnya sudah banyak yang telepon minta penjelasan terkait itu, kok sudah banyak baliho-baliho dipasang di sembarang tempat. Apa Bawaslu tidak melakukan tindakan? Ya tidak. Saya jelaskan perspektif itu. Ada ranah-ranah yang tidak bisa terjangkau oleh Bawaslu karena aturan. Itu Tapi begitu nanti sudah KPU RI menetapkan peserta pemilu kemudian ada SK-nya, 3 hari pasca penetapan ini 1-2 ini belum boleh kampanye. 3 hari kemudian baru boleh kampanye dengan metode yang sudah ditentukan di undang-undang. Tidak semua kampanye metode yang ada itu boleh dilakukan pasca penetapan. Ya, seperti misalkan rapat umum, tiba-tiba pasca ditetapkan 3 hari kemudian gelar rapat umum, itu tidak boleh. Karena itu masuk 21 hari sebelum masa tenang. Atau pasang iklan kampanye, enggak boleh. Itu ada aturannya sendiri Pak Thoyib yang nanti yang ngatur itu. Itu masuk 21 hari sebelum masa tenang. Jadi dikatakan curi setat kampanye bahasa umumnya itulah.
Ada 9 metode yang diatur di undang-undang itu, tapi ada yang pasca 3 hari misalkan setelah ditetapkan 3 hari kemudian masang APK bagi bahan kampanye boleh. Kampanye di media sosial boleh. Tapi untuk iklan kampanye belum boleh. Nah, ya. Kemudian rapat umum mengerahkan ribuan orang pakai panggung belum boleh. Kalau debat presiden akan KPU RI yang ngatur itu nanti. Kemudian kampanye pertemuan tatap muka boleh dengan aturan-aturan yang diatur oleh KPU. Itu nanti berlaku ketika sudah ada penetapan peserta pemilu. Hari ini masih boleh, masih bebas. Tinggal izin ke Pemda apa tidak itu saja. Itu ya? Ya, siap. siap. Terima kasih penjelasan dari KPU dan Bawaslu. Cuman saya ada satu pertanyaan, entah ini bisa KPU atau Bawaslu yang menjawab. Dalam tahapan kampanye, ini kan Pilpres, Pileg, itu kan jadi satu. Ini ada pertanyaan yang dititipkan kepada saya. Bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang sedang studi? Apakah teman-teman mahasiswa itu bisa mencoblos, dan kalaupun bisa mencoblos mendapatkan kertas suara itu pada tahapan yang mana? Ini titipan dari teman yang memberikan pertanyaan kepada saya. Monggo silakan, baik dari KPU maupun dari Bawaslu yang bisa jawab. Saya diperintah Pak Toy untuk jawab. Di Malang ini yang menjadi isu seksi dari tahun ke tahun adalah memang pindah pilih mahasiswa. Paling krusial tahun 2014 waktu saya di KPU. Karena saya hitung suara cadangan sekota Malang untuk memfasilitasi pindah pilihnya mahasiswa itu enggak cukup waktu itu. Sampai Komnas HAM itu datang ke Kota Malang. Saya ditanya, saya jelaskan semua upaya yang saya lakukan. Sampai Komnas HAM waktu berani backup untuk bantu kita. Karena kita semua cara kita lakukan demi untuk memfasilitasi mahasiswa bisa pindah pilih ke sini dengan 4 surat suara waktu itu. Beda dengan 2019 kemarin kan 1 suara ya. Nah itu KPU sudah akan mengatur kapan ada tahapan pindah pilih. Dan ini yang kadang-kadang jarang digunakan. Mohon maaf, jadi saya menghimbau nanti kalau KPU sudah menetapkan tahapan pindah pilih, silakan semua yang ingin milih di Kota Malang ini segera mendaftar pindah pilih. Meminta surat pindah pilih dari TPS setempat, iya, kemudian dikirim ke Kota Malang. Saya mohon nanti yang mau pindah pilih ke Malang, ketika KPU sudah menjadwalkan, tolong dipatuhi ini. Kalau tidak akan menjadi sampah ketika hari H. Jadi kita harus saling-saling menyadari, penyelenggara sudah menyediakan ruang, tolong ruang itu digunakan. Nah, ini kalau itu bisa terpenuhi, penyelenggara akan berupaya untuk menyediakan alat piranti yang dibutuhkan, misalkan surat suara. Karena cadangan surat suara di setiap TPS hanya 2%. 2%. Coba bayangkan misalkan di kelurahan Ketawang Gede yang DPT-nya kecil tapi pindah pilihnya paling banyak. Pengalaman 2014 saya geser ke kelurahan sekitarnya karena kita nggak boleh menolak. Bahwa kemudian mereka tidak terfasilitasi bukan persoalan, karena apa? Karena memang kondisinya surat suara sudah nggak cukup. Maka harusnya jauh-jauh hari. Ini belum lagi di lapas. Kalau pilkada kita bisa katakanlah melokalisir. Kalau pemilu susah. Di lapas Kota Malang ini kelas 1 kapasitasnya tidak lebih dari 1.500, tapi kalau pemilu bisa mencapai 2.000 lebih. Bagaimana KPU bisa menyediakan surat suara cadangan sebegitu banyak? Saya sempat berpikir mengusulkan khusus di lapas harusnya nanti ada surat suara khusus. Bila perlu surat suara khusus lapas, biar gak lari kemana-mana. Kalau di terminal di bandara silakan pindah pilih umum, tapi kalau di lapas ada ruang ketidakbebasan secara hukum, mereka harus difasilitasi. Ini saya dari dulu usul itu, harus ada surat TPS khusus lapas misalkan. Ya. Ini saya kira perlu kita pahami bersama, terutama nanti menjelang 30 hari menjelang hari H, pindah pilih sepanjang sudah dibuka oleh KPU, silakan
siapapun yang ingin pindah pilih ke Malang segera mendaftar. Itu bisa mahasiswa nyoblos untuk pileg juga. Kalau aturan 2019 kemarin hanya dapat 1 suara. Misalkan dari provinsi lain hanya dapat suara pilpres. Suara pilpres Iya. saja ya. Beda kalau 2014 dulu dapat 4 surat suara. Oke. Kalau kemarin hanya karena beda dapil di pilegnya, di calegnya, maka hanya dapat 1 surat suara di pilpres. Iya, Ini yang agak meringankan di kemarin itu. iya. Saya akan bertanya kepada Pak Made sebagai Ketua DPRD. Nah, Bawaslu sudah, sebentar. Ini Pak Made dulu ini. Pak Made ini dapilnya sama saya, Lowowaru. Dapil Lowowaru, ya. Terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Pada masa kepemimpinan Pak Made, saya melihat Pak Made mampu merangkul partai politik, merangkul banyak pihak untuk menjadikan Kota Malang menjadi lebih baik. Nah, pasti Pak Made pada saat pemilu dulu, ini pengalaman Pak ya, pengalaman pemilu, itu kan pasti saya nggak tahu pengalamannya, apakah gesekannya cukup keras, baik non partai maupun antar partai. Nah, bagaimana Pak Made ketika sudah terpilih, kemudian mampu menyatukan berbagai macam kepentingan partai politik ini menjadi satu tujuan. Nah, terkait dengan bagaimana kita juga menghadapi Pak ancaman politik pecah belah ini, terutama untuk menjaga Kota Malang. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! 17 Agustus, bulan Agustus, wajib kita teriakan salam perjuangan kita. Yang saya hormati, Panitia, Ngalam Media Center, luar biasa sudah bisa buat acara seperti ini, meringankan beban KPU dan Bawaslu. Catatan Pak Wawali, anggarannya kita kurangi sedikit. Karena dialihkan ke media. Karena di anggarannya banyak sosialisasi ternyata. Iya. Ya, itu jadi luar biasa Ngalam Media Center. Ternyata sudah mendahului pemanasan seperti ini. Jadi forum seperti ini memang harus sering kita lakukan. Salah satunya, apalagi teman-teman media punya kesadaran dan pemahaman yang sama. Bahwa tadi nyetel lagunya sudah jelas diingatkan bahwa pesta demokrasi itu harus disambut dengan kegembiraan. Bukan dengan ketegangan, bukan dengan permusuhan. Ya, bagaimana kita mengantisipasi politik belah bambu atau politik pecah belah. Karena apa? Karena Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, ada berbagai macam aliran kepercayaan, berbagai agama, terus kemudian salah satu yang paling bisa dieksploitasi adalah memecah belah di antara perbedaan-perbedaan itu. Tapi justru harus kita sadari bersama bahwa perbedaan itulah yang menguatkan kita. Karena pelangi tidak akan indah tanpa ada warna merah, kuning, hijau. Kan begitu. Tetap merah yang pertama. Setelah itu baru kuning. Sehingga saya tadi langsung menjawab pertanyaan yang pertama bahwa kenapa kita bisa menyatukan itu? Karena di antara semua warna itu ada yang menyatukan kita, yaitu 2 warna, merah dan putih. Ya kan? Merah putih yang menyatukan kita dan tetap ada merahnya juga. Ya. Nah, jadi di sini bahwa pesta demokrasi itu kan hal yang biasa akan kita lalui. Jangan sampai ini menodai sendi-sendi kehidupan kita.
Di sini ada penyelenggara pemilu, PAS, ada KPU, ada pengawasnya, ada penindaknya, kepolisian, kan PAS sudah. Kami dari sisi peserta akan mengikuti semua aturan itu. Apalagi kesadaran partai politik sekarang sudah sadar, kita sudah tidak akan memakai politik identitas. Semoga saja itu berjalan sampai di masa kampanye, Pak Alim. Politik identitas itu yang paling bahaya. Kami juga sudah mulai mensosialisasikan bahwa perbedaan pilihan itu biasa. Tapi bagaimana kita kembali ke tujuan awal bahwa pesta demokrasi itu adalah memilih wakil-wakil terbaik kita sebagai pengamalan sila keempat dari Pancasila. Itu saja yang harus kita garis bawahi. Kemarin 2019 untuk Kota Malang saya rasa kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua tim pemenangan PDI Perjuangan Kota Malang, karena saya juga sebenarnya jabatan asli saya itu adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang, nyambi saja sebagai Ketua Dewan kan begitu, karena di partai itu tidak ada gaji Pak ya, jadi nyambi saja sebagai Ketua Dewan. Ini bagian dari kami sebagai, dalam istilah partai kami sebagai petugas partai yang melaksanakan tugas konstitusi. Saya melihat untuk Kota Malang, terutama di Dapil Lowokwaru, ya, dapil saya, itu kan kelihatan ada 125 caleg. Kemudian ada 130 ribuan DPT, ya kan, daftar pemilih tetap. Walaupun akhirnya yang menggunakan hak pilih 95 ribu. Saya contoh saja supaya langsung pengalaman, testimoni, saya satu-satunya caleg yang beragama Hindu pada saat itu. Ya. Dan kami pada saat itu, saya sebagai ketua tim pemenangan melarang caleg dari PDI Perjuangan untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai sarana kampanye. Kami melarang anggota kami untuk melakukan kampanye di acara tahlil-tahlil. Di masjid, di musola-musola kami larang. Karena apa? Bukan di situ tempatnya. 125 ribu suara yang akhirnya jadi 95 ribu suara itu, kita tidak butuh semua itu kok. Bagaimana kita memilih itu? Ya. Dan jangan percaya menjadi dewa, menjadi caleg harus butuh uang banyak. Nah ini ya. Saya lagi buktinya, saya hanya habis 40 juta 8 bulan nih perjalanan. Ya. Bagi ya ini contoh ini Pak Made cuma Hanya 40 juta. Silakan yang mau jadi caleg. 8 bulan perjalanan nggak langsung, saya nggak punya uang 40 juta pada saat itu. Dan ini bisa dilihat dari pembukuan istri saya, kebetulan istri saya adalah mantan pegawai bank. Saya bilang tolong bedakan mana yang keperluan untuk keluarga sehari-hari, mana yang untuk kampanye. Saya buktikan bahwa investasi politik lah yang dibutuhkan untuk itu. Kalau ada masyarakat yang menawarkan politik transaksional, ya kita hindari. Kalau saya mengibaratkan orang kampanye itu orang yang sedang ngayak dulu, Pak. Akan kelihatan nanti mana kerikilnya, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang halus, yang sangat kita butuhkan itu. Dan kita tidak butuh kok merangkul, membutuhkan suara sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu itu terlalu impossible. Karena apa? Suara terbanyak, ya, dengan suara sedikit, gajinya sama, nggak ada bedanya. Ya, benar Pak Buat? Iya, nggak banyak kok. Nah, dari perjalanan ini akhirnya sudah terbukti bahwa saya berhasil menjadi juara dapil di wilayah yang sangat padat dan sangat orang bilang ini dapil neraka, Lowokwaru, dengan keadaan saya, dengan kekurangan saya, dengan segala fasilitas minus yang saya miliki. Bagian dari bagaimana kita memilih itu semua. Menurut saya cara kampanye adalah pilihan. Yang penting jangan melanggar.
Karena kalau urusan dengan pelanggaran, habis waktu kita di situ. Bawaslu, KPU sangat mengawasi kita semua. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa membangun image bahwa kepada masyarakat sebagai otomatis kalau sudah caleg, mereka adalah anggota partai politik. Dan partai politik itu wajib memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Lewat apa? Menjelaskan semuanya tentang bagaimana sih proses pemilihan umum itu. Bagian dari kita membantu KPU dan Bawaslu. Dan peran media, mumpung ada media di sini adalah sesuatu bisa menjadi besar jika media selalu menyoroti itu. Dan sesuatu yang besar tidak akan terdengar jika media tidak mempedulikan itu. Jadi menurut saya justru seharusnya peran media ini yang lebih kita optimalkan. Kami nanti berharap pada KPU dan Bawaslu untuk merangkul rekan-rekan media, lakukan kerjasama dengan media. Tanpa persyaratan harus ada Dewan Pers, tetek bengek, dan lain-lain. Silakan anggarannya disampaikan pada kami. Kebetulan juga saya nyambi sebagai ketua badan anggaran. Ya. Jadi di sini sepanjang itu aturannya tidak melarang, karena itu sifatnya kan dana hibah. Setelah kita hibahkan, penggunaannya tergantung penerima hibah. Kalau media ini dirangkul semua dengan aturan dan diketahui aturan-aturannya, saya rasa bagaimana nanti kampanye atau pemilu di Pileg, Pilpres, dan Pilkada nanti akan tenang di Kota Malang ini. Mari kita jadikan Kota Malang sebagai barometer. Orang sering mengatakan bahwa kalau ingin melihat situasi nasional Indonesia, lihat Jakarta dan Kota Malang, bukan Surabaya. Jika Kota Malang bergolak, berarti nasional bergolak. Ini kita buktikan kalau Kota Malang ini ayem, adem, semua berjalan baik, terus bagaimana kita membagi diri kepada masyarakat. Karena ini pesta demokrasi, yang namanya pesta itu pasti ada kue, pasti ada minuman yang untuk jamuan. Bagaimana caleg nanti 125 orang membagi diri, tidak berbenturan di lapangan. Kalau urusan jadi, semua akan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing lah. Itu yang kita lihat nanti, dan sesuai dengan kendaraan yang dipilih. Kalau milih kendaraan yang sampai pada tujuan, supirnya bagus, kendaraannya bagus, suku cadangnya bagus, bensinnya full, pasti nyampe di tujuan. Kan begitu saja hitungannya. Di awal sekarang adalah proses pendaftaran caleg, sebentar lagi sudah masuk. Setelah proses verifikasi faktual partai dinyatakan ada peserta pemilu. Kan begitu. Artinya bisnya dulu disiapkan, kendaraannya disiapkan. Setelah itu baru isinya. Kita bersabar saja sebentar lagi, apalagi kesempatan dari sudah disampaikan tadi, sebenarnya kesempatan sosialisasi adalah sekarang, karena kadang-kadang kalau saya sih melihat popularitas dan elektabilitas itu berbanding lurus. Semakin tinggi popularitas, elektabilitasnya biasanya semakin tinggi. Nah, ayo lakukan sesuatu pendidikan politik pada masyarakat untuk mengenalkan diri. Apalagi sampai setelah kita mensosialisasikan diri kita, kemudian ada yang mengundang kita menghadiri acara-acara seperti ini, jangan takut untuk hadir. Ya, itu saja yang kita lakukan. Jadi ke depan kita inginkan ada sinergi yang baik antara penyelenggara, pengawas, dan penindak. Penertib di sini dalam hal ini kepolisian. Ya, semuanya tentu saja pemerintah kota dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus mendukung itu sepenuhnya. Rekan-rekan media dirangkul semua, kemudian bagaimana kelompok-kelompok masyarakat diberikan pendidikan politik yang baik, saya rasa sudah selesai urusan di Kota Malang. Tinggal nanti kita ada 2 tahap, pertama 14 Februari 2024 itu Pileg, Pilpres, hati-hati dengan Pilpresnya, karena biasanya Pilpres yang lebih disorot, lupa dengan Pilegnya. Padahal Pileg itulah yang menentukan masa depan Kota Malang. Ya kan?
Nah ini kita sering terjebak di situ. Itu saja mungkin yang bisa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap sekali peran media ini bisa sangat kita harapkan bisa membantu kita untuk menyebar kebaikan. Sudah tidak ada lagi istilah the bad news is the good news, ya kan? Bagaimana the good news is the good news saja, ya. Justru yang jelek-jelek muka wadine wong itu gak bagus, ya. Ilmu Jawa kita balikkan, kalau kita diudal-udal itu kejelekan kita tidak akan enak, lebih baik kita sebarkan kebaikan saja. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan KPU, mumpung ada Bawaslu juga dan KPU, anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu Siap langsung di di ACC. KUA PPAS tidak kita tawar, Pak, sesuai dengan Loh. pengajuan. Ya. Karena apa? Saya merasa sebagai peserta pemilu, kalau penyelenggaranya ini sejahtera, aman, artinya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, saya yakin pesta demokrasinya pasti akan bagus, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi lah mencari tambahan-tambahan sponsor dari yang peserta, karena apa? Anggaran yang diajukan, karena kami tahu biasanya proposal itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Pasti di atasnya di up, tapi ini kita tutup semua, karena kalau tidak terpakai kembali lagi, kan begitu Pak? Ya, ya. Penggunaan dana untuk hibah untuk penyelenggara pemilu itu sangat ketat aturannya. Kemarin saja saya lihat di anggaran 2019 ada pengembalian Pak ya, dari KPU ada pengembalian, artinya berapapun yang dicadangkan itu bukan dana hilang. Misalkan pengajuan 10 habis cuma 6, yang 4 akan kembali ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kalau penyelenggaranya itu dipenuhi semua kebutuhannya dan cairnya tetap tepat waktu, karena apa? Di bawahnya KPPS, pengawas, kemudian relawan-relawannya KPU, pasti orang Malang, warga Malang. Pesta itu semua akan dapat nanti dan akan dinikmati oleh warga Malang. Itu saja yang menjadi semangatnya, sehingga ke depan next kita harapkan kualitas pemilu di Kota Malang bisa lebih baik, apalagi nanti targetnya di atas 80% bisa kita capai. Itu menunjukkan bahwa kesadaran politik di Kota Malang ini sudah baik. Mungkin itu dari saya. Ya. Ya, Terima kurang kasih. lebihnya saya mohon maaf. Pak Sofyan Edi, beberapa bulan ke depan kita pasti akan berada pada dinamika sosiopolitik Indonesia yang semakin meningkat, ya, dengan segala macam persoalannya. Nah, bagaimana Pak Sofyan Edi bersama dengan Partai Golkar, ini saya langsung sebut Partai Golkar, memberikan komitmen Pak kepada seluruh masyarakat terhadap kadernya bahwa pemilu ini adalah pemilu yang harusnya bergembira, harusnya menjadi pendidikan politik bagi rakyat, tidak perlu gontok-gontokan. Bahkan ketika saya menjadi seorang jurnalis, saya menemukan ada perseteruan antara keluarga, antara suami dan istri akibat pilpres. Nah ini kan cukup miris kita dengar. Nah bahkan perpecahan itu pada sampai level keluarga, sampai blok-blokan WA Pak. Nah ini kan nggak baik, mosok saoma blok-blokan WA kan itu ya. Karena persoalan pilpres pada saat itu 2019 begitu tingginya tensi sampai muncul istilah ada cebong, ada kadrun, dan ini menjadi berdampak sekali. Nah komitmen partai politik Pak, komitmen partai politik supaya kita semua tidak terjebak pada polarisasi seperti itu. Monggo Pak Sofyan Edi, kami persilakan waktunya Pak. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Imron, Pak Thoyib,
Pak Alim, Pak Made, Pak After, Pak Ngaribuan, serta sahabat saya Pak Fuad, ada Mas Farid dan kawan-kawan. Tentu yang sangat kami banggakan teman-teman Ngalam Media Center yang hari ini mengadakan kegiatan ngopi bareng ya, berbicara kaitan pemilu. Kegiatan semacam ini bagus sekali dan pada tahun 2000 pemilu tahun 2013, 14 kita coba ikuti kegiatan, dampaknya luar biasa. Ya. Mengapa? Sebetulnya tidak ada keraguan sedikit pun terhadap masalah kasuistis yang disampaikan oleh Mas Roni. Karena secara historis sejak Undang-Undang 574 diberlakukan di Indonesia, sebetulnya di desa itu sudah pilihan langsung dengan Pilkades. Itu sejak 574, Undang-Undang 574. Jadi pada saat itu desa itu memilih kepala desanya, masyarakatnya secara langsung. Sehingga ini adalah pondasi yang cukup bagus ketika Indonesia partai politik bersepakat di tahun 2004 ada pilpres pertama secara langsung dan sampai dengan hari ini. Nah, ini adalah modal besar yang mesti harus kita jadikan pegangan supaya kita yakin bahwa bangsa ini khususnya di Kota Malang siap untuk berdemokrasi. Memang tidak nutup kemungkinan ada hal-hal yang terjadi ya. Tetapi sifatnya itu jangka pendek sekali, ya. Ketika pemilu baru dilaksanakan mungkin masih panas, tetapi seiring perjalanan itu selesai, sehingga masyarakat kita boleh disimpulkan siap. Tinggal saya sepakat dengan Pak Made, bagaimana yang namanya kualitas pemilu itu dari hari ke hari itu semakin baik, ya semakin baik. Dari sisi partisipasinya, dari sisi pelaksanaannya lebih berkualitas dan lain sebagainya. Oleh karena itu betapa pentingnya aspek-aspek penyelenggaraan daripada pemilu itu harus betul-betul dikuatkan. Ya, KPU, Komisi Pemilihan Umum, tingkat pusat, provinsi, yang lebih penting itu di tingkat KPPS, ya. Di tingkat TPS itu yang disebut KPPS itu yang langsung bersentuhan dengan pemilih, ya. Jangan sampai ada persoalan-persoalan yang pelanggaran di situ. Sebanyak itu masyarakat yang menggunakan hak pilih ternyata ada yang sudah meninggal. Berarti sampai pada tahapan panitia, ya, pantarlihnya itu harus betul-betul diawasi, dikuatkan, ya. Berikutnya pelaksanaannya mesti harus diawasi, ya, dengan penguatan Bawaslu sampai kalau tidak salah sekarang sampai ke level yang paling depan yang ada di wilayah-wilayah kelurahan. Begitu juga aparat penegak hukum itu betul-betul menjalankan fungsi pemilu, penegakan hukum di bidang pemilu itu, pelanggaran dan seterusnya. Sehingga masyarakat ini semakin yakin bahwa pemilu ini bisa berkualitas. Satu, penyelenggara. Yang kedua, partai politik. Partai politik tidak lepas dari ketua partai politik, ketua umum dan lain sebagainya. Ini dibangun sudah, saya kira di tingkat pusat sampai tingkat daerah ini sudah dibangun supaya mengedepankan daripada nilai-nilai persatuan, mengedepankan daripada yang namanya politik bersih, tidak ada money politik dan seterusnya. Termasuk yang baru itu adalah tidak ada mahar, ya. Tidak ada politik mahar. tanpa mahar, ya. Politik tanpa mahar. Ini saya kira komitmen semacam itu menjadi penting. Penyelenggaranya bagus, didukung penegak hukum bagus, partai politiknya juga mendukung, ya. Dan ya, yang tidak kalah pentingnya adalah
justru pemilih ini harus cerdas. Karena apa? Ketika pemilih ini betul-betul sadar akan apa yang dilakukan dalam rangka menggunakan hak pilihnya, ini akan semakin bagus daripada kualitas pemilu itu sendiri. Tentu ini belum cukup, ya, kalau tidak didukung dengan media. Makanya salah satu pilar itu adalah demokrasi itu adalah media, ya. Penyelenggaranya, partainya, ya, kemudian pemilihnya dan media. Ini mesti harus bersama-sama untuk mewujudkan pemilu yang bersih, yang berkualitas dan akhirnya menghasilkan orang-orang terpilih sesuai dengan harapan, apakah pileg maupun pilkada maupun pilpres, ya. Nah, dari kondisi itu saya mempunyai keyakinan di Malang pemilihnya juga sudah cerdas. Contoh konkretnya ya Pak Made, ya, saya, ya. Ya, ini contoh konkretnya juga setelah tahun 2013 itu, kemudian kita kembali di tahun 2018 dan akhirnya masih dapat kepercayaan itu. Sehingga sangat rasional pemilih di Kota Malang. Nah, kenapa ini menjadi penting kegiatan semacam ini, maksud saya, ini adalah bagian daripada pendidikan politik. Nah, ini kalau bisa dijadwalkan oleh penyelenggara, oleh KPU, ya, kegiatan-kegiatan ini ke grassroots yang langsung menyentuh pemilih dengan menghadirkan caleg-caleg yang ada, ini akan semakin tahu antara yang dipilih dan yang memilih. Mau memilih. Yang mau Ya, memilih. mau memilih. Anggarannya saya kira harus diarahkan ke sana sehingga betul-betul hasil pemilu selesai terpilih wakil-wakil rakyat yang diharapkan lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, saya ingin menyambung apa yang ditanyakan Pak Roni tadi, yang di awal tadi, bagaimana merajut ini perbedaan-perbedaan ini kok jadi satu nih kan gitu. Ya. Nggih. Setelah kita kompetisi dan lain sebagainya terus jadi satu. Itu kan mungkin orang berpikiran sulit ya. Ya. Tapi sebetulnya begitu masuk di DPR dengan ditetapkan oleh KPU, pada saat itu sudah sangat personal sekali. Jadi secara alami itu. Tidak ada hal khusus yang harus dilakukan tetapi alamiah. Ya. Nah, ini mungkin yang saya katakan kesiapan daripada partai politik, ya, termasuk pemilihnya, sehingga bisa berjalan seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman sekalian, bahwa komitmen ini menjadi yang utama. Yang utama, Pak. Paling penting, Pak, komitmen, Ya. Pak. Ya. Partai politik, politisi, ya, itu adalah komitmen. Saya mengambil satu istilah yang dipakai oleh seseorang, politik itu adalah cara, ya, terdiri dari kata poli dan etika. Bagaimana kita secara bersama-sama dengan menjunjung etika yang tinggi untuk meraih tujuan. Dan itu sangat pas dengan tema hari ini. Bagaimana demokrasi itu bisa dilaksanakan dengan senang hati, dengan bergembira. Caranya adalah baik-baikan program, baik-baikan visi dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat diajak untuk berpikir ke sana. Kalau yang namanya KPU-nya berkomitmen, Bawaslu-nya, penegak hukumnya, masyarakatnya, partai politiknya mempunyai komitmen yang sama, insya Allah cita-cita itu akan terwujud. Ya. Saya kira itu Mas Roni makasih, yang Pak. Ya. bisa saya sampaikan. Terima Artinya kasih. kami sudah punya gambaran bahwa sebenarnya ancaman politik pecah belah itu terutama di Malang, podo-podo Aremani, podo-podo Aremaniane, wis gak usah gegeran. Ya. Politik sak cukupe, koncoan sak teruse. Nah, kan ngono ya. Politik sak cukupe, koncoan sak lawase. Nah, artinya kita bisa ngopi bareng hari ini, bisa santai bahwa pembicaraan kita memang politik. Bagaimana politik
yang kemudian untuk merubah bangsa ini, kota ini lebih baik, namun di luar itu ada kebersamaan. Kita punya Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia, maka itulah yang paling penting. Nah, saya mau ke Pak Imron ini. Sebagai akademisi, pengajar ilmu sosial dan ilmu politik, bagaimana Pak? Punya gambaran bahwa bagaimana sih sistem politik ini yang saat ini kita anut untuk mencegah ancaman politik pecah belah. Artinya dengan politik multipartai, banyaknya partai. Saya sebenarnya mengundang beberapa partai baru, misalnya Partai Buruh. Saya undang untuk hadir di sini. Partai Prima yang sudah mendaftar, saya juga undang. Supaya apa? Supaya semangatnya adalah selain partai yang lama, ada partai-partai baru mengikuti pemilu, mengikuti proses verifikasi, namun juga dengan semangat persatuan. Nah, mungkin Pak Imron punya gambaran baik dalam analisa maupun gambaran secara akademis mengenai sistem politik Indonesia untuk mencegah politik pecah belah. Monggo Pak Imron. Baik, terima kasih Mas Roni yang sama-sama kita hormati, Pak Kasat Intel, Pak Wawali, Pak Ketua DPRD, Pak Made, Bawaslu, Mas Salim, dan Mas Thoyib, serta panjenengan semua yang kami hormati dan kami muliakan. Sebetulnya secara sosiokultural gitu ya, kita itu mungkin bisa melihat jejak-jejak peradaban kita gitu ya di dalam hal kita melihat sebuah kronologis waktu, maka kita sebetulnya besar gitu ya. Namun mungkin kalau kemudian kita ingat terkait dengan politik pecah belah, ini sebetulnya praktek-praktek kolonial yang kemudian berlangsung. Nah, di dalam hal itu, kalau kemudian kita membaca episode-episode sejarah itu, maka politik pecah belah itu sebetulnya sarana untuk kemudian, kalau kita bicara sebuah motif kepentingan, maka itu secara instrumental. Jadi pasti bertujuan. Nah, tinggal tujuannya apa? Jabatan, kekuasaan, atau lain-lain. Nah, pada titik itulah kemudian kalau kita resapi lagi dalam sebuah epistemologi politik gitu yang terjadi di dalam sistem politik di Indonesia, saya kira memang kita harus memahami ini adalah sebuah dinamika. Jadi tidak serta-merta tadi misalnya Mas Roni nyinggung di keluarga itu dinamis gitu ya. Ada yang milih ke sana, ada yang milih ke sana misalkan. Dan itu saya kira praktek-praktek yang logis gitu ya. Nah, tetapi yang kemudian harus kita pahami, yang mau saya sampaikan, praktek tentang politik yang kemudian nuansanya lebih banyak pada kepentingan, ini kemudian akan mengaburkan terhadap tujuan bernegara kita. Nah, sehingga kemudian dari situlah level kesadaran masyarakat itu memang akan terus berkembang. Nah, oleh karena itu saya sepakat tadi mungkin Bapak kita, para pimpinan daerah, itu kemudian sudah menyampaikan bagaimana sebetulnya keragaman itu adalah suatu yang niscaya. Malang ini adalah sebuah kota yang menjadi destinasi wisata, mahasiswa, macam-macam. Yang itu mungkin juga menyulitkan Mas Kasat Intel kadang-kadang gitu ya. Ya narkoba kadang-kadang kan gitu juga ya. Nah itu yang harus memang menjadi secara kultural memang terbentuk gitu loh. Sehingga kemudian saya ingat yang dikatakan Pak Made tadi, Malang itu bergejolak tapi adem. Saya teringat tahun 97-98 ketika episode reformasi, tidak ada sama sekali kasus pembakaran huru-hara di Kota Malang. Nah ini kita wajib aplaus untuk kita semua gitu ya. Sehingga kemudian pada saat itu meski ada ya saling menekan pasti ya, mau keluar ditahan sama teman-temannya beliau dari Polresta dari ini gitu ya. Tapi adem. Nah oleh karena itu dalam hal ini kami sangat berharap dengan potensi kerawanan itu nanti
itu dipetakan, ya. Dipetakan dengan jelas sehingga di mana sebetulnya titik-titik potensi kerawanan yang akan timbul. Misalkan, kalau kita melihat pada lingkup di TPS, ya, saya misalnya jadi RT itu 13 tahun gitu ya. Seringkali begini Pak KPU, data itu masuk ke kami, salah gitu ya, kami benarkan, balik lagi. Saya benarkan, balik lagi, dibalikkan lagi, datanya masih yang salah terus. Begitu kami benarkan lagi, dibalikkan lagi, yang ketiga itu data awal lagi yang datang gitu. Nah, hal seperti ini akan menjadi pemicu terjadinya tadi bagaimana komitmen penyelenggara, misalnya kita bicara peta kerawanan pada titik penyelenggara, maka kemudian harus diantisipasi betul. Tadi sudah difasilitasi anggaran, sudah diminta berapapun tadi sudah di ACC dari pihak legislatif, ya. Sehingga kemudian dari situ tinggal bagaimana mengoptimalkan penggunaan ini supaya ya kemanfaatan anggaran itu betul-betul bisa berlangsung. Ya, sehingga kemudian titik potensi yang disampaikan Pak Made tadi, ojo sampai keringetnya kering, PPS itu bengi itu juga dibayar gitu, lek iso gitu. Sehingga tidak timbul besoknya kerjanya yang kita ingat waktu berapa waktu lalu sampai pagi, sampai dini hari, bahkan sampai hampir menjelang siang, kecapean dan lain-lain. Yang itu akhirnya menimbulkan kegundahan-kegundahan. Nah ini nanti kami sangat berharap yang saya maksud dengan potensi kerawanan tadi akan kita petakan. Misalkan di 5 titik kecamatan di wilayah Kota Malang, itu kemudian pada titik-titik mana sebetulnya yang paling krusial yang kaitannya dengan masalah potensi kerawanan. Yang kedua, dalam hal ini aplikasi di dalam sebuah implementasi tindakan yang perlu dilakukan, bagaimana kemudian semua stakeholder, saya agak berkeyakinan begini, yang menimbulkan potensi kerawanan itu adalah saat kampanye. Ya, kampanye yang kemudian itu pertarungan antara di internal partai politik maupun antar partai politik. Nah bagaimana ini tadi, mungkin tadi sudah ada yang disampaikan Pak Wawali, bagaimana kemudian untuk mengoptimalkan dialogis ya antar partai supaya kemudian saling menahan, tidak ada hal-hal yang kemudian muncul yang itu menimbulkan keriuhan, kegaduhan bagi masyarakat terutama. Nah, ini yang mungkin memang teman-teman Bawaslu ya benar-benar buka mata, buka telinga gitu ya. Nah ini yang kemudian nanti dalam proses kami sangat berharap dalam proses pelaksanaan itu kemudian juga bisa menjadi satu pilar yang dijaga. Kemudian pada sisi pengamanan, mungkin kami juga sangat berharap bagaimana kemudian dari teman-teman keamanan itu juga bisa menjamin kondisivitas situasi ini. Nah, ini nanti saya kira Pak Kasat Intel kan banyak bicara dari potensi kerawanan, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan, sehingga kemudian kita hanya berharap satu, bagaimana Malang ini kondusif. Nah, pada sistem yang lebih besar kita tidak bisa imun, tidak bisa kemudian menolak bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu sekitar 1900-an, akhir 1800-an itu terjadi di Amerika. Ya, praktek-praktek itu. Tadi mungkin Pak Wali nyinggung, kita sudah punya tradisi pilkades, ya, Mas. Jadi biasa sudah gitu loh. Masyarakat kita sudah biasa. Apalagi Indonesia itu semuanya dengan pilihan langsung, ya. Presiden one man one vote, dipilih secara langsung. Tidak ada representasi. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga kemudian dari luar biasa itu, maka bagaimana sebuah tatanan politik ke depan yang itu menjamin bagi pencapaian tujuan bernegara kita. Ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga perdamaian dunia maupun demi kesejahteraan. Sehingga ini yang saya kira harus menjadi upaya kita bersama, terutama kami juga para generasi muda gitu ya, para pemilih. Nanti saya tadi sampaikan tanya kepada Pak Thoyib, mahasiswa bagaimana kalau kemudian harus pindah pilih dengan form A5 kalau nggak salah ya, A5 itu misalkan. Sehingga mereka harus benar-benar memanfaatkan itu supaya kemudian anggaran kita yang sedemikian besar yang digunakan di dalam proses-proses politik ya, dalam menjaga sebuah tatanan
sirkulasi politik kita 5 tahunan itu betul-betul tadi menggembirakan bagi masyarakat. Gitu. Sehingga kemudian menggembirakan maksudnya mereka menggunakan hak pilihnya. Nah kalau menggunakan hak pilihnya berarti anggaran ini akan tepat pada sasaran yang ingin dicapai, dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Nah itu yang saya kira akan menjadi poin pentingnya gitu ya. Sehingga kami sangat berharap nanti komitmen dari para penyelenggara pemilu, jadikan Kota Malang sebagai kota contoh gitu ya. Untuk kemudian bagaimana penyelenggaraan pemilu yang baik, bersih, jujur gitu ya. Sehingga kemudian menimbulkan kelegaan, kegembiraan, kebahagiaan bagi semua pihak. Mungkin itu sebagai pemantik saja Mas. Terima kasih, saya kembalikan Mas Roni. Terima kasih Pak Imron. Indonesia sudah mempunyai jejak langkah yang cukup lama soal pemilu, pilkades dan lain sebagainya. Bahwa pemilihan bukan menjadi pemicu perpecahan. Pemilihan hanya pemilihan. Pemilihan untuk memilih orang-orang terbaik. Maka gagasan memilih orang terbaik itulah yang paling utama daripada politik uang, politik yang sifatnya black campaign dan lain sebagainya. Kita adu gagasan antar partai politik, antar calon legislatif, bahkan calon presiden. Nah, saya mau lempar kepada Kasat Intelkam. Nah, ini orang yang nantinya paling sibuk pada saat Intelkam baik soal pengamanan, baik soal deteksi dini tentang kerawanan, tentang potensi Mas, potensi perpecahan, baik yang itu berada di wilayah Malang maupun pada wilayah nasional yang kemudian turun ke Kota Malang. Nah, apa kira-kira pesan dari pihak kepolisian dalam hal ini Intelkam untuk membuat pemilu kita ke depan itu menjadi lebih baik? Artinya bahwa polisi menjadi garda terdepan untuk juga bisa mendamaikan para pihak supaya tidak terjadi konflik antar golongan, suku, ras maupun yang lain sebagainya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi kami sudah membaca, sudah mengisi terkait indeks kerawanan untuk wilayah Kota Malang sendiri itu di kisaran 59,90%. Artinya kalau dalam warna dikategorikan sebagai hijau, baik dari segi penyelenggaraan, pengawasan maupun segi keamanan. Kami juga berharap situasi yang hijau ini pada waktunya akan tetap terjaga. Tentunya itu harapan juga dari Pak, dari kami Pak, dari polisi. Kalau hijau kan ya bisa tidur tenang lah kita. Dan kami sih pastilah dengan tugas kami yaitu memastikan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Kami juga siap mendukung dalam hal ini Banwaslu dalam pengawasan kegiatan pemilu. Dan kami juga bersama-sama nanti menjamin para pemilih, para peserta maupun partai yang akan berkompetisi dalam kegiatan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik, kemudian tidak ada rasa takutan, tidak ada rasa istilahnya intimidasi dari salah satu orang ataupun kelompok. Dan kemudian tentunya yang paling diwanti-wanti oleh kita semua tentunya adalah adanya politik identitas yang mungkin sampai saat ini masih kental sekali ya. Tapi yang kami rasakan selama kami bertugas ya. Saya pernah 2019 ini, mohon maaf, saya ini pengawalnya calon presiden Bapak Prabowo. Saya pengawalnya. Terus kemudian saya juga pernah berdinas di Surabaya waktu pemilihan Pilwali yang kemarin terakhir. Artinya saya bisa menilai bagaimana perkembangan politik di Jakarta, kemudian di Surabaya, kemudian di Kota Malang.
ada perbedaan memang untuk Kota Malang sendiri ini. Memang Bapak Kapolres juga menyampaikan bahwa Malang ini adalah miniatur dari Indonesia. Semuanya ada di sini. Semuanya ada, baik suku, ras, golongan, semua ada. Dan apabila kami dari pemerintahan TNI Polri tidak bisa menjaga keragaman itu, ya bisa pecah lah Kota Malang sendiri. Oleh karena itu kami pun terus melakukan koordinasi, kami terus juga melakukan komunikasi dengan baik dari pemerintahan, DPR, KPU maupun Bawaslu untuk mengetahui juga apa yang perlu kami lakukan terkait pengamanan. Karena kan bagaimanapun kami menjaga orang dan menjaga kegiatan. Jadi kami terus mengecek terkait agenda yang akan dihadapi. Tentunya kan saat ini adalah pendaftaran partai politik. Untungnya pendaftaran partai politik adanya di pusat, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti ada pengecekan terkait dukungan verifikasi yang akan dilaksanakan di Kota Malang. Tentunya pastinya Kota Malang akan menjadi sumber verifikasi karena memang selain dapilnya banyak dan ya untuk Kota Malang sendiri akan, kalau di berita ya, mohon maaf, kalau di berita itu pasti rasa-rasanya lain lah kalau ya dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang lain. Kalau Malang ini mungkin kalau diberitakan bisa langsung dapat skor yang tinggi lah dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Kami berharap sih yang tadi kami sampaikan bahwa indeks kerawanan pemilu yang sampai saat ini sudah ada, yang itu berwarna hijau yang pada nilai 59% ini tetap terjaga. Dan tentunya kami juga mengantisipasi karena mungkin dibilang landai, sudah mulai landai terkait COVID-19 ini. Sehingga untuk kampanye terbuka pada tahun nanti 2024 kemungkinan besar akan terjadi. Dengan adanya kampanye terbuka ini tentunya ada pengumpulan massa yang besar, ada potensi-potensi kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan pada saat COVID pada tahun 2020 kemarin. Mungkin nanti ini sebagai awalan aja, kami berharap juga nanti pada saatnya nanti tentunya kami anggota Polres Malang Kota ini hanya 700-an orang dengan jumlah penduduk yang sampai saat ini yang realnya 900.000, ditambah lagi pendatangnya ya kalau di skor mungkin bisa sampai 2 juta orang. 2 juta. Belum yang penumpang gelap kayak saya kan penumpang gelap juga. Saya orang aslinya orang Batak. Jadi saya penumpang gelap juga ya Pak Made. Tapi kami tetap tidak adanya ya. Arema. Tapi kami berharap bahwa kampanye pesta demokrasi nanti memang menjadi perhatian dari nasional, bukan hanya nasional ya, regional bahkan internasional. Sampai saat ini Indonesia adalah pelaksana pemilu yang terbaik lah, karena untuk pemilihnya sampai 80%. Amerika sendiri aja 70% aja udah setengah mati. Yang katanya negara asalnya demokrasi. Tapi Indonesia dengan kesadarannya lebih dari 80%. Ya, mungkin ini yang kami harapkan, mungkin demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, makasih Pak Kasat Intelkam. Kita sudah agak lega bahwa ternyata sudah dipetakan dan sudah dilihat bahwa tingkat kerawanannya berada pada warna hijau. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Ojo ono sing gosok-gosok sampai menjadi kuning loh ya. Atau jadi merah. Kalau ini kita sepakat menjadi hijau, Pak. Ya kan? Kalau tingkat kerawanan kita sepakat hijau. Lah, jangan digosok-gosok menjadi merah. Untuk tingkat kerawanan. Ya. Karena semuanya tetap merah putih. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang kita coba buka. Ya, beberapa teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, termasuk saya mau juga nanti berikan kesempatan kepada teman-teman partai politik yang hadir maupun teman-teman media yang mau bertanya kepada narasumber kami yang ada di sini.
Salam satu jiwa. Terima kasih. Merdeka. Oke, terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman media. Mungkin unek-uneknya sama dengan apa yang saya rasakan saat ini. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua Dewan bahwa anggaran dari KPU kemarin banyak yang dikembalikan. Nah, untuk itu, karena media ini merupakan adalah mau tidak mau harus membutuhkan media. Nah, bagaimana caranya agar uang itu tidak silpa atau dikembalikan ke kas daerah. Nah, bagaimana caranya agar untuk meningkatkan kesejahteraan media juga. Mungkin anggaran untuk media bisa ditingkatkan. Nah, karena di Kota Malang ini banyak media baik online, cetak maupun elektronik. Nah, saya menghimbau atau berpesan kepada KPU selaku penyelenggara, mohon ditingkatkan biaya untuk teman-teman media. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari media online Malang Pagi. Terima kasih kepada panitia atas undangannya. Terima kasih. Mohon izin untuk bertanya. Tadi kan sempat disinggung ya, kita sebagai media itu memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilu. Tadi juga sempat disinggung oleh moderator bahwa kita itu dalam memberikan informasi, dalam menulis itu harus memberikan diksi-diksi yang mendidik, yang mengedukasi dan tidak menyebarkan hoak. Mungkin kepada Pak Made atau kepada Pak Wawali bisa memberikan sedikit sosialisasi kepada kita sehingga kita dapat memberikan informasi dan menulis dengan baik sehingga tidak memberikan ambigu kepada masyarakat tentang pemilu itu seperti apa dan bagaimana kita memberikan situasi yang kondusif kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama saya Putut Priyono, saya dari suryapagi.com. Pekerjaan yang paling berat sebenarnya bagaimana teman-teman yang mencalonkan ini menciptakan memang benar-benar tanpa uang, sehingga teman-teman yang di sini ketika mencalonkan diri menjadi wali kota, mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, dia juga gamblang karena modalnya hanya berbakti untuk kota ini gitu. Mungkin seperti itu. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih banyak buat Ngalam Media yang mengundang saya untuk hadir malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman media, undangan, pengunjung. Malam ini spesial sekali kalau menurut saya. Dan dari yang pernah saya ikuti, acara ini adalah acara yang terkomplit dari media untuk bersinergi dengan partai politik. Rasanya sangat keren lah kalau buat saya. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dibilang dengan Pak Kasat, bahwasanya Malang ini santuy. Dan rasanya saya sepakat dan kita semua sudah sepakat bahwa partai politik kita juga biasanya ada pertemuan Mas untuk ketua-ketua partai, dan di situ kita bersinergi, kita bersepakat bahwa tetap menciptakan kondisi yang aman di Kota Malang ini. Dan sepertinya memang Kota Malang ini sangat toleran sekali sih. Dan rasanya ketika ada sesuatu yang mengarah ke arah intoleran atau ada sebuah ada yang mau menggosok atau apa atau menggesekkan untuk menjadikan tidak kondusif, rasanya tanpa dikomando pun semua elemen akan langsung bersatu untuk mencegahnya. Jadi
buat saya acara-acara seperti ini memang harus lebih banyak ditingkatkan. Sehingga ini juga salah satu edukasi kepada masyarakat atau pembelajaran politik kepada masyarakat bahwa sebetulnya suara mereka itu sangat berarti. Tidak pernah ada sebuah suara yang menurut saya harus terbuang sia-sia. Kenapa? Semua orang yang menentukan pilihan politik harusnya bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Jika memang pilihannya menjadi, misalkan yang dipilih menjadi baik, maka dia harus mensupport agar jadi lebih baik. Jika yang dipilih atau dia berikan suaranya akan menuju ke sesuatu yang tidak baik, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengingatkan bahwa saya memilihmu karena saya percaya kamu adalah seseorang yang baik. Itu mungkin yang harus lebih banyak disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak setelah mencoblos di TPS, setelah itu ya wis, blas wis kono lapo-lapo, ngono lho. Ya harus ada yaitu tadi tanggung jawab ketika kamu memilih seseorang, berarti kamu make sure orang itu adalah orang yang terbaik yang ada atau mungkin yang kamu kenal atau memang yang harusnya memang dipilih oleh dirimu. Tapi jangan pernah meninggalkan orang yang kamu pilih itu untuk bekerja sendirian. Karena kalau misalkan dia bekerja sendirian, maka pertama, dia tidak akan terkontrol. Kedua, ketika dia membutuhkan sesuatu untuk jadi lebih baik, dia tidak akan punya supporting. Dan yang lebih urgent lagi, ketika dia akan menjadi tidak baik, maka tidak akan ada yang mengingatkan. Nah, buat saya, mulailah pendidikan-pendidikan politik ke masyarakat ini bisa melalui media seperti ini lebih sering diinformasikan ke masyarakat. Karena apa? Tujuannya adalah membuat Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semua pasti ada kekurangan, tetapi kita hanya bisa meminimalisir kekurangan dan memperbanyak kelebihan atau kebaikan. Mungkin itu aja, Mas Roni. Terima kasih banyak waktunya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Salam satu jiwa. Oke, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak narasumber yang tidak bisa saya sebutkan, ada Pak Imron, Pak Toyib, Pak Alim ya. Ini wawali kita dan Pak Kasat Intel dan semuanya yang saya banggakan. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ngalam Media Center pada malam hari ini karena memang sejatinya sebagai bangsa yang sebagai bangsa demokrasi bahwa ada pesta demokrasi ya, dan pesta demokrasi ini 5 tahun sekali. Perubahan-perubahan yang kita inginkan itu bisa kita sampaikan di pesta demokrasi ini. Sehingga menurut kami pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat. Harusnya di sana ada ide, ada gagasan, dan ada harapan bahwa kita bisa melakukan perubahan dari kita sendiri. Karena demokrasi itu dari kita, untuk dan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan baik. Satu suara saja sangat berharga bagi kita. Ya, suaranya Pak Kiai, suaranya Profesor sama dengan suaranya tukang beca. Ya, karena demokrasi ini semuanya dihargai. Tidak memandang golongan, tidak memandang jabatan, bahkan tidak memandang kelompok manapun. Semuanya sama. One man, one vote. Oleh karena itu, kami yang ada di PKS hari ini sedang berbenah. Dan kami juga merubah logo. Kami juga merubah mindset bahwa ternyata kami hidup di Indonesia yang harus memahami bahwa Indonesia harus bangun maju dengan cara Indonesia. Ya. Bahwa Indonesia ini adalah rakyat yang harus menentukan masa depannya. Ya. Kita mau seperti apa ya Indonesia seperti ini. Ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Sumateranya.
Dan semuanya di Malang, semua ada sukunya Pak. Bataknya ada, dan kebetulan Pak Ketua, ini pembina kami Pak Wawali, saya di forum pembauran kebangsaan. Ya, ada FPK di sini. Di sana ada Sunda, ada Batak, ada Sumatera, ada Madura dan lain sebagainya. Ya inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasilanya, ada NKRI-nya, ya kan? Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang Dasar 45. Dan ini yang harus kita jaga, bahwa Indonesia tidak boleh lagi terpecah seperti yang ada di Timur Leste, di Papua. Tidak boleh. Ya, kita harus menghormati founding father kita Soekarno. Ya, bahwa dia menyatakan bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Dan ini adalah sejarah yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mengumpulkan, ya, menyatukan suku-suku, kelompok, golongan menjadi satu, menjadi Indonesia. Tahu Eropa itu satu pulau, satu benua, terdiri dari negara-negara, dan mereka hidup dengan kelompoknya masing-masing dan tidak peduli dengan kelompok yang lain. Kebebasannya luar biasa, ya. Oleh karena itu saya senang hari ini partai politik adalah pilar demokrasi, media juga pilar demokrasi. Tadi saya suka dengan bahwa media juga perlu diperhatikan, ya, anggarannya perlu dinaikkan. Pak Ketua Banggar, mungkin dinaikkan 10% Pak Ketua. Ya, tepuk tangan untuk media. Ya. Jadi saya kira tahapan pemilu 2024 insya Allah akan berjalan dengan lancar, karena dulu ada isu-isu bahwa pemilu ini akan diundur. Dan sekarang sudah tidak diundur, ya. Dan saya kira Pak Jokowi luar biasa juga untuk menjaga komitmennya sebagai seorang tokoh bangsa dan pemimpin di negara kita. Ancaman politik pecah belah di sini saya kira di Indonesia, khususnya di Malang, tidak akan terjadi Pak. Terima kasih informasinya. Dan kami sebagai partai politik akan selalu melakukan political education, pendidikan politik untuk masyarakat, bahwa semua masyarakat Kota Malang memiliki hak pilih yang sama. Cuma masalahnya tadi ada di mahasiswa, ya. Dan ini perlu dipikirkan bahwa mahasiswa yang ada di Kota Malang berbeda dengan kota-kota lain seperti Blitar, Tulungagung, karena jumlah kita terlalu banyak, Bapak. Ada 300 ribuan mahasiswanya, dan ini harus diakomodir. Bagaimana caranya? Karena mereka tinggal di sini bukan hanya sehari 2 hari, tetapi 5 tahun, bahkan sampai menikah, sampai punya seperti saya. Ya, saya bermula kayak Pak Made, kuliah di Gajayana, beliau di UGM, saya di UIN, ya. Jadi kami merantau di sini menuntut ilmu, alhamdulillah bisa mengenal arek Malang ini luar biasa, keras tapi punya modal Bapak, tidak bondo nekat, ya, Arema ini. Jadi luar biasa kami hidup dengan budaya Malang hari ini, kami senang sekali, mudah-mudahan Kota Malang tetap kondusif, ya. Dan kami berharap partisipasi pemilih di Kota Malang ini harus meningkat Pak, 10-20%. Dan perlu kita ketahui bahwa dari 100% itu 60-70% sudah punya pilihan masing-masing. Tinggal yang sekarang adalah segmen floating mass, ya. Ada pemilih mengambang ini yang dia belum punya pilihan. Yang ini yang perlu kita sasar, bahwa mereka harus menentukan pilihan, dan mudah-mudahan dengan pilihannya ini bisa merubah nasib bangsa kita dan khususnya Kota Malang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan Kota Malang diberkahi oleh Tuhan dan selalu nyaman untuk semua golongan, semua kelompok. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk pada segmen terakhir. Segmen terakhir ini tadi sudah merekam semua narasumber. Saya berikan kesempatan masing-masing 2 menit karena kita dibatasi jam 10 harus
clear ya kan, karena ini bukan kafe milik saya Pak. Mudah-mudahan dengan anggaran media nanti saya punya kafe Pak. Jadi saya bisa bikin acara diskusi secara rutin seperti ini. Mudah-mudahan. Tadi semoga Tuhan menjawab doa saya. Jadi saya mulai dari Pak Imron dulu, 2 menit Pak memberikan pesan, closing statement, termasuk kalau tadi mau menjawab pertanyaan teman-teman juga nggak ada masalah, berurutan kemudian sampai ke Pak Kasat. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi saya kira semua sudah sepakat dengan satu koridor, ada kesepahaman. Saya melihat dari pendapat, kemudian juga ruang-ruang dialog yang kemudian semakin terbuka di Kota Malang. Ini adalah ibaratnya adalah negara kota gitu ya, sehingga kemudian bagaimana menghidupkan ruang-ruang dialog seperti ini. Tadi mungkin sudah ada banyak komitmen bersama dari masing-masing yang menyampaikan, dan itu bagus. Tinggal komitmen masalah anggaran gitu ya, yang kemudian ditunggu sama teman-teman media. Tapi sama-sama itu, maka kemudian satu kata penutup dari kami, bagaimana kita menjaga kondusivitas Kota Malang ini dengan Arema yang kemarin mungkin sudah diperingati tanggal 11 itu apa namanya, Bas? Ya, karena saya asli Bali ya, jadi saya nggak ngerti Arema ya. Jadi tapi saya sangat cinta seperti Mas Kasat Intel itu Arema Polis gitu. Saya Bali tapi Balitar gitu ya. Jadi harapan kami nanti ini menjadi sebuah gayung bersambut, sehingga dengan multi stakeholder yang sudah berkumpul ini menjadi bagian penting untuk kemudian menjaga demokrasi kita ke depan, mengarus utamakan kemudian partisipasi yang kemudian juga akan menegakkan pilar demokrasi yang akan menjaga republik ini tetap berdiri. Itu yang saya kira sebagai penutup, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak perwakilan KPU itu ada. Saya jadi teringat salah satu kap kota mendapat keluhan dari kelompok-kelompok masyarakat. Begini bahasanya, KPU itu anggarannya banyak sekali, tapi pelit katanya begitu. Jadi dari sini itu juga mengartikan bahwa antara KPU dengan kelompok-kelompok masyarakat terkait khususnya persoalan anggaran ini hanya dilihat dari besarannya, tapi proporsi dan penggunaannya itu kadang-kadang tidak saling mengetahui. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ketua DPR tadi, bahwa untuk pelaksanaan pilkada atau pilwali itu kita memang mengajukan anggarannya ke Pemkot, pemerintah kota. Akan tetapi itu tidak serta-merta merupakan hasil dari kita, tapi merupakan hasil review dari KPU RI. Jadi sebelum kita mengajukan anggaran tentang pilkada misalnya, kita harus melakukan proses review ke KPU RI. Jadi apa yang kita plotting kemudian direvisi oleh KPU RI, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Kemudian setelah review itu barulah kita bisa mengajukan ke Pemkot. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan tentang penganggaran, baik itu yang bersifat APBN atau APBD, itu tidak lepas dari kebijakan pusat seperti itu. Sehingga kita di Kap Kota sebagai pelaksana regulasi, apapun yang menjadi keputusan pusat itu akan kita lakukan. Kita juga sangat memperhatikan proses sosialisasi melalui media. Akan tetapi ketika akun terkait dengan plotting yang jelas, misalnya kita memploting tentang media gathering ya. Setelah kita review ternyata itu kemudian tercoret. Maka kita memakai cara-cara lain dengan melibatkan teman-teman. Ketika kita melakukan sosialisasi sesuai klasifikasinya, misalnya kita sosialisasi
ada kelompok strategis, ada kelompok rentan dan kelompok lainnya. Disitulah kita melibatkan teman-teman media. Sebagai apa? Bukan sebagai media, akan tetapi sebagai peserta juga. Itulah cara kita dalam melibatkan media. Sehingga keterlibatan media kita harapkan selalu masuk dalam setiap tahapan program dengan melibatkan sebagai peserta. Itulah cara kita. Yang kedua, bahwa dalam melakukan sosialisasi mulai dari di launchingnya tahapan pemilu dari awal, kita juga mengundang media tapi sebagai peserta juga. Di situ menggambarkan bahwa plotting anggaran kita dari awal, misalnya kita sudah mendapatkan dana dari Pemkot ya. Sebelum kita melaksanakan anggaran, kita melakukan rapat koordinasi dengan pihak kejaksaan dan inspektorat sehingga benar-benar transparan. Kita minta masukan dari mereka. Apa yang menjadi masukan mereka akan kita laksanakan seperti itu. Jadi teman-teman, kalau persoalan penyalahgunaan transparansi saya kira tidak perlu khawatir, karena sebelum melaksanakan program dan sebelum melakukan pelaporan kegiatan kita melibatkan para penegak hukum dalam hal ini. Itu saya kira tanpa mengurangi peran media yang sangat besar, KPU berusaha melakukan komunikasi dengan media dengan membentuk Bakohumas Media. Ini khususnya terkait dengan teman-teman media ya. Kita bentuk Bakohumas Media, kita bentuk Bakohumas instansi pemerintah terutama Forkopimda, kita bentuk Bakohumas partai politik. Itu sama-sama kita bentuk. Akan tetapi di sini saya beberapa kali termasuk di Hotel Trio kemarin mencoba mengundang media. Kita kirimi surat permohonan rekomendasi dari setiap perusahaan media untuk mengutus salah satu jurnalisnya bergabung dalam Bakohumas Media itu. Lah, dari sekian banyak media yang kita kirimi, sedikit yang mengembalikan, merekomendasikan orang-orangnya. Sehingga Bakohumas Media ini sampai sekarang ini Bakohumas yang sampai saat ini belum banyak pesertanya di dalam. Makanya saya juga akan koordinasi dengan masnya nanti untuk memasukkan teman-teman di masing-masing platform media bergabung dengan Bakohumas Media dalam hal tahapan pemilu. Sehingga koordinasi kita itu akan terus bersambung baik tentang informasi maupun sosialisasi. Begitu. Terima kasih. Ya, sebelum ke Bawaslu saya kasih kesempatan Pak Kasat. Pastinya kami dari kepolisian tetap menjaga netralitas terkait pelaksanaan pemilu maupun pilkada nanti. Dan kami juga berharap pada suatu saat nanti apabila kembali ke sini lagi kami melihat bahwa Kota Malang menjadi kota yang sangat-sangat maju dan sangat-sangat demokratis. Dan tentunya kami juga berpesan bahwa kami akan menjaga dan mengamankan setiap suara yang akan memilih pada pemilu nanti. Dan kami juga akan support juga kepada media, memang supportnya berupa data-data yang nanti akan kami lakukan dalam pelaksanaan pengawalan pesta demokrasi nanti, pastinya tidak akan difilter dan apapun yang terjadi pada pelaksanaan pemilu, nanti sama-sama kita kawal bersama media tentunya. Polri akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasat. Ya, kemudian mungkin Pak Bawaslu, Pak Alim. Baik, jadi black campaign, hate speech, politisasi sara, kemudian selamat bertugas. Ancaman pecah belah di pesta demokrasi ini saya kira salah satu bisa kita atasi dengan pemahaman yang utuh terhadap informasi yang diterima oleh masyarakat. Ini penting. Maka penyampaian informasi juga menjadi pemeran penting bagaimana kondisi pemilu ini bisa berjalan dengan bagus.
Kedua adalah edukasi politik. Jadi bagaimana media juga memberikan kontribusi, partai politik, pemerintah, di semua institusi maupun perguruan tinggi itu mampu menyampaikan informasi yang tepat untuk masyarakat secara umum. Bagaimana pemilu dikelola dengan bagus ya. Bawaslu Kota Malang sudah menangkap itu bagaimana kita harus berinvestasi melakukan pendidikan kepengawasan. Saya sejak 2019 kemarin pasca pemilu di luar tahapan kami sudah melakukan edukasi-edukasi itu. Kami punya 3 program, ada kuliah 1 semester di Bawaslu Kota Malang itu 6 kali pertemuan itu. Dan terakhir masuk SKS itu. Untuk mahasiswa kita tampung di sana. Jadi dari Malang untuk Indonesia lah. Kita bagaimana mengedukasi simbol-simbol ini agar disebarkan virus-virus demokrasi di Malang, disebarkan kebaikannya se-Indonesia. Karena yang pesertanya rata-rata dari luar Malang. Ada program short course pengawasan kami, 10 hari. Monggo kalau yang ada yang mau. Yang terakhir karena media mempunyai peran yang sangat penting, saya mengadakan program Sinau Jurnalis Demokrasi. Ini penting. Waktu itu saya umumkan kita rekrut cuma 10 orang karena ini saya melatih skill. Kalau terlalu banyak orang biasanya konsentrasinya bubar. Dari 10 yang lulus hanya 8. Harapannya apa? Alumni ini akan mampu mengkanter isu-isu negatif ketika nanti helatan kampanye ini mulai berjalan. Saya latih street news, features sama opini tentang isu-isu demokrasi. Ini akan saya buka lagi. Bagi kalangan mahasiswa yang mau belajar Sinau Jurnalis Demokrasi 10 hari, 6 hari kalau itu akan kita fasilitasi. Ini upaya-upaya kami dalam rangka untuk menangkal kekhawatiran-kekhawatiran upaya orang menggunakan isu-isu yang merugikan bangsa ini di pemilu di Kota Malang. Saya sudah berinvestasi ke sana dan itu non budgeter. Kalau ada ini kabar bagus ini, kabar teman media mau jadi relawan pengajar di Sinau Jurnalis Demokrasi, saya sangat senang. Wah, siap. Kabar bagus. Ya. Ini se-Indonesia saya jamin cuma di Kota Malang. Mas Alim memang promosi dong. Backgroundnya ya ono jurnalis sih. Jadi boleh saya pamer, ikuti konten saya di alimustafa.com. Nah, kedua saran terkait dengan bagaimana jumlah pengawas ditambah itu nanti semoga sama Pak Madid disampaikan ke Komisi 2. Karena sudah ada diatur di undang-undang kalau kelurahan itu hanya 1 pengawas, nanti 1 bulan sebelum 23 hari sebelum coblosan baru ada PTPS. Itu diatur di undang-undang sehingga kami tidak boleh menambah di luar itu. Jika ada dianggap menemukan ada pelanggaran, jangan sungkan-sungkan datang ke Bawaslu laporkan, Pak. Karena keterbatasan kami 1 kelurahan cuma 1 yang diawasi ratusan ini ya. Bawaslu terbuka pas ada tahapan nanti ada hotspotnya Pak. Telepon atau pakai lapor, kalau nggak berani lapor langsung ya WA di nomor-nomor kontak Bawaslu atau email enggak apa-apa. Jadi kalau melalui WA berarti informasi awal. Nah, nanti akan kami telusuri bentuk tim untuk investigasi di Perbalis 21 sudah diatur itu. Apakah benar itu pelanggaran atau bukan. Tapi kadang-kadang ada seseorang misalkan ada ustadz, dia biasa ceramah di masjid-masjid. Kebetulan nyalek. Ya sepanjang dia ceramah gak kampanye kan juga enggak apa-apa. Yang dilarang kan kampanyenya. Jadi tidak boleh, misalkan ada seorang penceramah kemudian waktu kampanye dia tidak boleh ceramah, ya dolim kita. Sepanjang dia tidak kampanye tidak apa-apa. Ya, definisi kampanye ada di undang-undang, bagaimana yang itu yang dilarang. Sudah ada di 280 sudah diatur larangan-larangan kampanye. Yang terakhir jadi bagaimana sih pemilu itu bisa berintegritas, kalau menurut saya ada 4 syarat. 1, integritas regulasi. Ya regulasinya harus bagus. Harus demokratis, harus menjamin setiap hak politik seseorang dan itu diterima mayoritas kemudian disahkan. Kedua, integritas penyelenggara. Makanya proses-proses rekrutmen menjadi penting. Yang ketiga adalah integritas kontestasi. Ya kontestan juga harus kita kerjasama dong, kita patuhi aturan-aturan itu biar enak gitu loh. Pas pesta. Yang keempat adalah integritas pemilih. Kalau 4 elemen bisa terpenuhi, saya kira capaian kepingin demokrasi yang kita ya bisa kita capai, tapi kalau salah satu saja terganggu ya agak susah. Jadi 4-empatnya punya tanggung jawab. Yang paling terakhir ya dikawal oleh media. Penyelenggara juga harus dikancani. Jangan begini, jangan begini. Peserta juga sama. Sebagai pihak penopang demokrasi ini.
Ini penting. Maka ketika nanti disampaikan tadi Pak Kasat indeks Kota Malang hijau, kami sudah punya indeks sendiri. Kota Malang ini rawan rendah, rawan sedang. Dan ini harus kita jaga bener. Banyak dari Jakarta itu ketakutan Malang chaos, ternyata saya sampaikan tidak mungkin. Malang itu punya modal sosial politik yang cukup bagus gitu kan. Dan terbukti sudah. Saya sudah kenal pemilu Kota Malang sudah lama, jadi biasa kita saling mengingatkan. Biasanya kalau waktu mau kampanye, ketua-ketua partai pada saya cereweti, tapi mereka senang. Kalau kampanye jangan begini, jangan begitu. Sepanjang mereka enjoy kampanye, mereka enak, kita juga enak itu saja. Jangan melanggar ini, jangan melanggar ini. Oke Pak Ketua, selesai. Artinya apa? Mereka punya, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi yang di Kota Malang. Setelah pemilu ya kita berteman di warung kopi lagi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alim. Pak Made, ini nggak tahu ketua DPRD ini perannya juga salah satunya juga ngawasi KPU dan Bawaslu atau bagaimana? Ya, karena kan penganggarannya di DPRD. Nah, closing statement Pak Made terhadap tahapan pemilu, tema kita 2024 dan ancaman politik pecah belah. Baik, terima kasih. Karena tadi sudah diingatkan bahwa anggaran kami yang ngedok, tolong pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Dan rawatlah media sebanyak-banyaknya. Kasih aplaus buat Ketua Dewan. Baik, saya sangat sekali lagi mengapresiasi acara ini karena saya dikasih waktu 2 menit, saya harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama saya minta doa 45 orang Dewan selamat sampai 24 Agustus 2024. Amin. Karena masa kampanye itu tikungan tajam ada ulinya. Ya, itu supaya kami selamat, itu dulu. Dan doa yang kedua, kami mohon doa restu. PDI Perjuangan sudah pasti akan menjadi peserta pemilu. Dan kami dari 12 kursi menargetkan 15 kursi, kami mohon doanya persis 30% nanti. Siap-siap Bapak, kami akan menambahkan kursi. Semoga itu bisa tercapai dan saya yakin kerjasama dengan media, semua partai politik pasti akan kerjasama dengan media. Jadi silakan nanti di tahap kampanye kami juga pasti akan menganggarkan untuk media. Silakan mendaftarkan ke kami untuk kerjasama, siapa cepat dia dapat. Mungkin karena bagi saya yang duluan itu pasti sudah jelas warnanya kemana arahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga acara ini bisa bersambung lagi ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Pak Sofyan Edi juga mau menargetkan 10 kursi untuk pemilu 2024. Bisa disampaikan pesan-pesannya Pak. Mungkin bisa naik 10 kursi Pak. Ya, saya kira semua partai mempunyai target, ya. Tentu yang maksimal. Tapi kami Golkar mempunyai pengalaman. Mayoritas tunggal itu ada positifnya, ada negatifnya. Cukup lama, 32 tahun kita mayoritas tunggal, dan akhirnya itu juga membuat sisi daya ingat turun, akhirnya lali. Nah, oleh karena itu kami belajar dari pengalaman itu akan jauh lebih bagus kalau kehidupan demokrasi itu terbangun dengan baik. Siap. Karena check and balance itu akan terjadi. Ya, terkait dengan hari ini, yang pertama tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, kita ingin bangunlah komitmen bersama untuk bisa mengikuti proses demokrasi, yaitu pemilu itu dengan baik tadi, damai, bergembira dan akhirnya juga berkualitas. Dan itu berawal dari kesadaran kita bersama tentang persepsi pemilu itu sendiri. Pemilu itu bukan tujuan. Pemilu itu adalah satu sarana proses. Tujuan utamanya adalah tentu kesejahteraan masyarakatnya, layanan semakin baik dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini sudah
pahami oleh kita bersama. Makanya dengan integritas masing-masing komponen yang disarankan oleh Bawaslu tadi itu menjadi sangat vital, sangat penting. Integritas itu kalau tidak salah sama pikiran, ucapan dan kelakuan ini podo. Ya, kita pengen politik itu yang namanya demokratis, bersih dan sebagainya, komitmennya seperti ini, aturan dijunjung tinggi dan seterusnya, pikiran, tindakan dan ungkapannya adalah sama, yaitu integritas satu untuk pemilu yang berkualitas. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Sofyan Edi. Ya, terima kasih kehadirannya Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga acara diskusi kita kali ini, tapi jangan dipahami bahwa hari ini media njaluk-njaluk, Pak. Enggak ya, jangan dipahami ya. Masih omek ngarep, Pak, ya karena intinya kerjasama lah. Saya akan tutup dengan mengutip pesan dari Dewan Pers untuk teman-teman media. Sejumlah kekhawatiran muncul menyangkut kesiapan pers untuk berperan ideal untuk menyukseskan pemilu. Pers dan wartawan dikhawatirkan bakal terjebak menjadi alat perseteruan antar calon kepala daerah, calon legislatif maupun calon presiden, atau sengaja memihak pada calon tertentu bahkan memilih menjadi corong. Dalam sistem demokrasi, persaingan memperebutkan kekuasaan politik dapat dilakukan secara terbuka dengan menggunakan beragam cara untuk merebut simpati pemilih. Cara termudah dan tercepat untuk menarik simpati pemilih adalah melalui ekspos pers massa. Pemilu tidak akan membawa perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislatif dan calon presiden. Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan pemilu dan kualitas calon adalah sarana bagi publik untuk melakukan fit and proper test guna menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilakukan jika pers melaporkan berita secara benar dan profesional. Bagaimana peran pers dalam proses pemilu 2024? Kita tunggu episode berikutnya. Kita akan diskusi dalam Ngalam Media Center berikutnya. Aplaus untuk kita semua. Pilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan